satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu, saya harus bakar. Silakan. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Kumpul kayu. Nyalakan. Nyala. Begitu nyala ditanya lagi, Bu, betul tidak memaafkan? Saya tidak memaafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Itu api neraka, Pak. Jangan coba-coba. Ini bapak-bapak yang anggap enteng api neraka. Kan ada tong itu biasa bilang, wita topina witai. Api neraka itu, Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia, baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia, Pak, 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk. Tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, oh hati-hati kau cikali. Hati-hati. Pernah lihat film G30 SPKI? Kembali nonton itu, Pak, supaya kita itu waspada terhadap PKI sekarang. Itu ada itu film itu ditusuk matanya api rokok. Itu belum api itu, Pak, baru serbuk. Api di dunia, api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok. Kayak orang bodoh-bodoh. Apa kerja itu? Isap buang. Beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf, Pak, minta maaf. Biar ini bapak marah. Bapak mau marah mau pulang sebentar. Warna merah dibakar 1000 tahun menjadi lebih panas, menjadi warnanya menjadi biru. Nah, itu yang ada di kompor gas. Kalau ibu-ibu kasih nyala kompor gasnya itu kan biru. Bakar lagi 1000 tahun, tambah panas, menjadi putih. Nah, ini biasa apinya yang ada di PT Vale, yang kasih hancur-hancur, tambah ke tembaga yang keras. Bakar lagi 1000 tahun, menjadi hitam. Bakar, inilah api neraka. Bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat ramai-ramai. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini, Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang, Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak. Saya mau pergi taksiah di Makassar.
Mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustadz, tolong cepat datang ke rumahku Ustadz. Tolong saya Ustadz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang-tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustadz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustadz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustadz, sibuk semua Ustadz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya. Saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini bu di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabek pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup ini lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu warga Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa ndak ada anakmu ikut? Nah bilang, ndak ada anakku. Padahal ada istri, suami istri. Kenapa ndak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa nak bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Nggak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato atap pimali pak. Mau ki lewat depannya orang tua tak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih bolak mata tak pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak pak? Nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silahkan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silahkan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya. Hebat dalam mendidik anaknya, akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh, tidak dapat hadiah.
Itu hikmahnya Pak, kalau dengar ceramah dekat-dekat ki Pak, dapat ki uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makannya saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada Pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? 1, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting. Dalam Islam, nama adalah doa. Ketika anak tak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak Pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada 2 saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut mina mata. Nama Muhammad Margono. Islam. Jawa. Itu. Nama Bertus Magaluntung. Di sana tuh raja ini. Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti muslim. Ambot Dalle kan dalaka kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi ayah, Prabowo ayah, Margono, Susilo Wamba Mulyono, itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Saka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Ambok yang suka naik tamannya
Ambo Endre. Itu orang Bugis itu, Pak. Nama. Lalu apa kaitannya juga di akhirat kelak? Nama di akhirat kelak itu tujuannya apa? Ketika kita dikumpul di padang mahsyar, kan diadili satu-satu orang, Pak. Pernah rasakan mencoblos atau ngantri bayar listrik? Lama kita menunggu toh? Padahal itu masih di dalam ruangan. Ada AC-nya, loketnya ada 4. Masih lama kita menunggu. Bagaimana nanti kalau kita diadili dari Adam sampai kiamat dunia? Berapa miliar manusia satu loket? Dari Adam sampai kiamat satu loket. Kenapa satu loket? Hanya satu Tuhan yang adili kita. Maka dipanggil kita satu-satu. Di sini fungsinya nama yang baik. Siapa dulu dipanggil? Nenek saya duluan mati? Belum tentu. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Umar bin Khattab, Tariq Husler, Das'at Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Nah, itu dulu dipanggil. Nama-nama Islam dulu. Joni, Tony, Ningsi, Nining, Joko. Di belakang kok. Dipanggil juga, Pak. Dipanggil juga, tapi di belakang. Dipanggil juga, Bapak dipanggil, tapi di belakang. Maka celakalah orang yang namanya tidak diislami, Pak. Makanya orang tua kewajibannya kasih nama yang baik. Ada kawan saya, bagaimana namaku? Dicari di Quran tidak ada. Dicari di Injil tidak ada. Dicari di Taurat tidak ada. Dicari kitab Sabur tidak ada. Di mana didapat namanya? Kitab Lontara. Siapa namanya? Ternyata Andi Sumang Alam. Di kitab Lontara didapat itu. Bagaimana kita Ustadz yang sekarang? Nama kita sudah tidak Islam, dulu kita tidak tahu. Islamkan nama kita dengan cara apa? Tambah nama Muhammad di depannya. Coba. Bapak ingat sejarahnya almarhum Bapak Pembangunan Indonesia. Siapa namanya? Dulu sebelum haji namanya Soeharto. Pergi tanah suci. Raja waktu itu sahabat beliau rajanya Raja Saudi. Dia lihat, wah ini Soeharto setengah mati nih di akhirat nanti. Terlambat dia dipanggil nanti nih. Maka diislamkanlah namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Bapak yang sudah terlanjur namanya Ambot Tang, kasih di situ Haji Muhammad Ambot Tang. Kalau perempuan, cintailah seperti istri para nabi, tambah Siti di depannya. Mengislamkan. Niatkan itu. Karena dulu kita tidak tahu. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah. Bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini. Setelah menikah, dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif. Maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif. Berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun.
istrinya Dasat Latif. Ah, boleh. Boleh.